Ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Hari Sabat pagi ini di tanggal 8 November tahun 2020 Masehi. Kita masuk di dalam minggu kedua Bapak Ibu. Di bulan November ini yang kita tahu, November adalah bulannya Raja Wali. Karena Raja Wali Anugerah tepatnya di tanggal 18 November berusia 13 tahun. Jadi kita sudah mulai beranjak lebih dewasa lagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu di bulan ini tema besar kita tahunan itu kita ulang lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara kok berkemenangan terus? Ya memang harus, karena hidup kita rindu, kita berkemenangan bersama dengan Tuhan, ya. Sehingga tema bulanan ini adalah hidup berkemenangan. Minggu ini saudaraku ada rema yang kita sediakan buat saudara dengan tema adalah pelayanan yang berkenan. Jadi tema minggu ini di dalam hidup berkemenangan, kalau minggu yang lalu di minggu yang pertama itu adalah gereja yang menang. Dan sekarang adalah pelayanan yang berkenan. Saudara, pelayanan itu bukan sekedar tanggung jawab sebagai gembala saja atau pelayan Tuhan yang formal, tetapi pelayanan adalah tanggung jawab kita semuanya. Tetapi hari ini kita berusaha kembali mengingat apa yang Tuhan rindukan di dalam pelayanan kita masing-masing. Apalagi saya sebagai gembala dan mungkin yang di Tiranus adalah Bapak Simon. Kita percaya bahwa pelayanan ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Maka di dalam 1 Yohanes 3, ya, Bapak Ibu bisa buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Padanan kita tentang pelayanan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus sudah mati buat kita, maka dikatakan di dalam 1 Yohanes ini, kita juga boleh mati untuk saudara kita. Tetapi bagaimana mati yang sesungguhnya? Apakah kita harus konyol melayani terus kita mati? Kemudian itu yang dianggap hebat. Tidak selalu demikian. Yang dimaksud di dalam ayat ini kita harus perluas saudaraku. Nyawa di sini adalah kehidupan kita. Kalau kita terpanggil menjadi anak-anak Tuhan, apalagi menjadi pelayan Tuhan, apalagi jadi gembala, maka sebenarnya menyerahkan nyawa itu adalah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada ladang pelayanan. Dimanapun saudara dan saya berada, atau Tuhan utus. Di keluarga kita, Tuhan mengutus kita untuk melayani, ya kita layani. Saya sebagai suami, sebagai seorang ayah, jelas saya melayani istri dan anak-anak saya. Itu kewajiban seorang imam. Demikian juga imam di dalam gereja akan berusaha melayani sebaik mungkin dan tidak hitung-hitungan saudara. Kenapa? Karena Yesus yang dalam padanan ini di dalam 1 Yohanes juga tidak mempermasalahkan nyawanya. Oleh sebab itu komitmen itulah yang kita gugah. Mungkin hari ini saya tetap masih belajar untuk berusaha bahwa kehidupan itu adalah untuk pelayanan. Jadi apapun yang saya kerjakan, biarlah itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Maka yang perlu kita ketahui pagi hari ini, yang pertama adalah bentuk pelayanan kita ini adalah melayani. Jadi kalau ditanya, Bapak pelayanan di mana Pak Roy? Ya saya melayani di gereja, saya melayani mungkin di kampus, saya melayani di sini dan segala macam. Tetapi saat kita sebutkan tempat-tempat di mana pelayanan kita itu, baik itu di keluarga, di gereja, bahkan mungkin di kampus, STTIP, bahkan mungkin di PGPI, di organisasi GSPDI, bahkan di BAMAK, di garis depan kalau saya berada di sana semua. Apa yang saya layani? Oh saya karena punya jabatan, saya ketua Korwil daripada Persekutuan Hamba Tuhan garis depan Sidoarjo. Maka saya ini adalah hebat. Enggak, saudaraku. Justru saat kita dipanggil di dalam ladang pelayanan, bentuk pelayanan kita itu apa? Bukan ini loh saya hebatnya. Enggak, saudaraku.
pada saat kita ditanya pelayanan, bentuk pelayanan kita adalah melayani. Nah ini saudaraku, seringkali kita terjebak dengan situasi kita ini pimpinan dan kita menjadi bos. Salah saudara, kita adalah melayani. Di tempat yang saya sebutkan tadi, saya melayani. Jabatan itu kan menyerta saja. Tapi kesempatan jabatan itulah yang saya pakai untuk melayani. Nah, itu yang pertama, saudara. Seperti Tuhan Yesus melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang kedua, saudaraku, motivasi pelayanan. Nah, ini penting. Ya, bagaimana pelayan kita dapat berkenan kalau motivasinya keliru? Motivasi pelayanan adalah kasih. Ya sudah, titik, tidak usah ditambah apa-apa. Jadi motivasinya kasih. Kasih ya kasih, saudaraku. Motivasi pelayanan kita bukan terjebak pada keinginan kita menjadi orang hebat. Kalau motivasi kita hanya sebagai pimpinan saja, sebagai kepala, sebagai ketua, sebagai orang yang dihargai karena jabatan, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu, rumah mewah, barangkali mepet sawah, saudara, atau mobil mewah, 2 pintu sport, ya seperti mobil saya, alias pickup, saudara ya. Jadi saya punya mobil sport 2 pintu, ada saya punya. Pickup itu kan 2 pintu, saudara. Maka motivasi saya adalah untuk melayani. Kembali, saudara, bagaimana motivasi pelayan itu dengan kasih? Yaitu dengan tidak mencari keuntungan. Jadi kalau kita pelayanan, untungku opo, oleh opo, kita tidak perlu menjadi anak Tuhan. Karena semua anak Tuhan punya tanggung jawab, itu adalah melayani dengan kasih. Kalau kasih itu berarti ukurannya adalah kita tidak mencari keuntungan. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima, 1 Korintus 13 ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, melayani itu benar-benar tulus, benar-benar dengan kasih. Kalau saudara melayani tapi tidak pernah berkorban, itu tidak sesuai, saudaraku. Kalau ada mengatakan, wah aku melayani ini dengan hancur-hancuran hatiku ini, nggak apa-apa, memang harus begitu. Kalau melayani itu sukacita terus, tak pernah merasakan bagaimana lukanya di dalam pelayanan, itu belum jero, saudara ya, belum dalam. Jadi kalau dalam itu sakit hatinya juga kita terima, tidak apa-apa. Tapi dalam Tuhan ada penghiburan yang luar biasa. Melayani tidak gampang loh, saudaraku, ya kan? Kalau melayani mimbar saja gampang, tetapi kalau melayani jemaat per jemaat, melayani keluarga lepas keluarga, jangan ditanya, saudara, ya. Ada banyak lembah air mata, tetapi justru disitulah kekuatan itu ada. Jemaat dikuatkan, saya yang melayani juga dikuatkan, bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hebat. Yang ketiga adalah ukuran kesuksesan sekarang. Kalau yang pertama tadi bentuk pelayanan itu adalah melayani, yang kedua motivasi pelayanan adalah kasih, ya. Tidak mencari keuntungan. Yang ketiga, ukurannya sukses itu apa? Oh, gedung gerejanya besar, jemaatnya banyak. Hari ini, saudara, apa yang saudara lihat dari pengalaman yang ada? Ya, kita belajar kembali bahwa kesuksesan sebuah pelayanan adalah puncak pengorbanan seperti Kristus. Dia rela mati di kayu salib, itu adalah puncak pengorbanan dan itulah kesuksesan yang Tuhan kerjakan. Kalau orang dunia melihat kesuksesan itu adalah sesuatu yang materi, itu salah, saudara. Tetapi bagaimana totalitas pelayanan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan apa-apa. Dia tidak meninggalkan sinagoga yang besar atau tempat ibadah yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan jemaat yang dahsyatnya luar biasa, enggak. Yang dia tinggalkan adalah kayu salib. Itu adalah puncak kesengsaraan dan itu adalah puncak kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perhatikan Rasul Paulus pernah berkata, saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-15. 2 Korintus 12 ayat yang ke-15.
Rasul Paulus berkata, ukuran pelayanan yang benar. Ukuran pelayanan yang benar adalah, karena itu aku suka mengorbankan milikku. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Jadi ukuran Paulus adalah ukuran Tuhan. Dia memadankan dirinya. Kalau dia suka mengorbankan dirinya, apa yang dia punya, ya, itu dikorbankan untuk saudara dan saya oleh Rasul Paulus, maka di dalam kebenaran, Rasul Paulus itu mendapatkan tempat yang luar biasa pujian oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dia mau mengerjakan itu karena melihat gurunya saja tidak meninggalkan warisan duniawi, tetapi meninggalkan satu sikap kebenaran dan keselamatan. Ini yang penting saudaraku. Jadi sukses di dalam pelayanan itu adalah pengorbanan. Jadi kalau saya berkorban waktu, saya mengorbankan segala sesuatu dengan keluarga saya untuk pelayanan, itu tidak apa-apa. Karena itu sebuah konsekuensi saya mengikut Tuhan. Apakah capek melayani Tuhan? Jangan ditanya, saudara. Apa menyakitkan juga? Jangan ditanya. Tetapi disitulah kekuatan kita. Kalau Tuhan saja dimaki, tidak masalah. Kalau Tuhan saja merelakan semuanya, enggak masalah. Loh, kenapa kita menjadi masalah kalau untuk pengorbanan? Maka ukuran kesuksesan sebuah pelayanan adalah pengorbanan. Yang terakhir, kata kunci dari semuanya itu adalah pengorbanan kita ini pasti akan menentukan keselamatan orang banyak juga. Jadi kalau hidup kita ini dilihat oleh keluarga luar biasa, dilihat oleh lingkungan luar biasa, dilihat rekan kerja, dilihat di dalam organisasi pelayanan, itu memang luar biasa, berarti Yesus kita ini hidup. Tetapi kalau hidup kita ternyata di rumah jadi masalah, di gereja jadi masalah, di tempat kerja jadi masalah, di organisasi menjadi masalah, hidup kita ini tidak tepat, saudara. Perlu dikoreksi. Yang terakhir saya katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini tujuannya, supaya pelayanan kita berkenan pada Tuhan. 2 Korintus 3 ayat pertama sampai ketiga. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ya, saya ulangi. Adakah kami mulai lagi memujikan diri sendiri atau diri kami ini? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Banyak orang hari ini melayani, mau karena mau tampil di depan, mau ada di depan, mau karena jabatannya, mau dilihat orang. Saudaraku, salah kita ini. Tapi kalau pelayanan kita hanya dilihat oleh Tuhan, itu yang luar biasa. Yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dibaca perilaku kita, dibaca oleh suami, dibaca oleh istri, dibaca oleh anak. Tepak gak hidup kita ini? Kalau tidak tepak, wis, tidak usah ke susu keluar dulu. Beresi yang di dalam dulu. Yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Hari ini pelayan kita dinilai. Hari ini kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka saudaraku, melayanilah dengan sungguh-sungguh, melayan dengan pengorbanan, melayan dengan kasih, dan motivasimu harus benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Salam, haleluya.